Shalom, Tuhan memberkati. Membuat orang makin terjerat pada apa yang harus dilakukan tanpa tahu apa artinya. Tiada yang berkuasa selain kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menolong hidup kami. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru yang akan kita lalui. Baiklah, mari saudara-saudaraku yang masih senang dengan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita akan mengikuti ibadah online sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, ntar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Haleluya, Tuhan kiranya Engkau jamah kami satu persatu, jamah jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, yang mana sebentar kami akan mendapat haleluya firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria. Haleluya, kiranya bahasa-bahasa yang dari Engkau Tuhan, haleluya, kami dapat mengerti, kami dapat menjalani apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, pimpin kami senantiasa, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan benar. Sebentar kami akan melakukan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami mulai dari awal sampai pertengahan dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, di tempat ini tiada yang berkuasa selain kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menolong hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang sudah Tuhan berikan atas kami umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami terus bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Syukur Tuhan. Lebih dari pemenang dalam perkara, bisa dikalahkan dalam perkara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala
Indonesia. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, waktu Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami saat kami menghadapi badai hidup Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Untuk berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalammu, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu
Haleluya, syukur Tuhan. Shalom, selamat tahun baru. Dan hari ini kita masuk di Selasa pertama. Kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema hidup baru. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur di Selasa pertama ini Tuhan izinkan kami untuk menikmati berkat melalui firman-Mu. Maka Tuhan, kami siapkan hati, kami siapkan pikiran, kami siapkan iman, kami ingin belajar tentang Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita akan belajar hidup baru. Dan hidup baru yang kita pelajari ini hidup baru ala Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki perubahan yang sangat drastis. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita buka Galatia 1 ayat 13 sampai ayat 16. Galatia 1 ayat 13 sampai 16. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Yesus ini ya, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Mari kita lihat. Rasul Paulus berani meninggalkan hidup keagamaannya. Jadi kalau kita baca ayat ini, ternyata orang yang punya agama belum tentu dia mengerti akan agamanya, belum tentu dia mempraktekkan agamanya. Contohnya seperti Rasul Paulus ini. Dia adalah orang Yahudi asli, sehingga masalah Taurat jangan diragukan. Dia seorang Yahudi asli, sehingga apa yang dilakukan adalah adat istiadat tanpa memikirkan yang lain. Pokoknya kalau saya sudah melakukan adat istiadat, itu yang paling benar. Dan Rasul Paulus paling benar. Dia taat sekali dalam agama Yahudinya. Dia taat sekali dalam setiap aktivitas agamanya. Sehingga dia membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dia membunuh orang-orang Kristen. Nah, sekali lagi, adat istiadat membuat orang makin terjerat pada apa yang harus dilakukan tanpa tahu apa artinya. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan adat istiadat, oh dia melakukan dengan penuh. Tapi kalau ditanya, kenapa? Ya enggak tahu. Yang penting nenek moyang dulu melakukan seperti ini, aku yang melakukan. Nah, ini
yang oleh Rasul Paulus mulai ditinggalkan. Rasul Paulus sadar sehingga dia menulis dalam Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Rasul Paulus punya iman bahwa Allah itu pencipta. Sehingga sejak dalam kandungan ibunya, Rasul Paulus sudah merasa terpilih. Nah, iman ini yang juga harus kita miliki. Walaupun Rasul Paulus lahir berdasarkan agama Yahudi, sampai dengan remaja tetap di agama Yahudi, sampai dia kuliah di agama Yahudi, tetapi sesudah dia ketemu dengan Tuhan, dia yakin betul bahwa dia dipanggil untuk menjadi alat Tuhan sejak dalam kandungan. Maka dengan rela hati, dengan membuka hati, Tuhan masuk di dalam hidupnya. Dengan belajar ini, ada satu pertanyaan. Apakah jemaat Bapak, Ibu, Saudara juga merasa yakin bahwa Allah telah memanggil kita sejak kita dalam kandungan? Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dengan hadirnya Yesus di dalam dunia ini, Yesus memerintahkan kepada Yohanes untuk menulis satu ayat ini. Bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu. Tuhan memberikan kesempatan siapa yang mau menanggapi ayat ini, siapa yang mau meyakini ayat ini. Jika kita menanggapi panggilannya, maka kita juga harus berani untuk memperbarui pola hidup kita, sama seperti pola hidupnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, sejak dalam kandungan aku sudah dipilih Allah. Di dalam ayat ini Allah memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tinggal panggilan ini ditanggapi atau tidak. Kalau ditanggapi, sama seperti Rasul Paulus, yuk tinggalkan hidup lama, yuk tinggalkan pola lama. Kita mulai menggunakan polanya Rasul Paulus. Pola Rasul Paulus itu pola yang bagaimana? Pola yang membuka hati agar Yesus diam di dalam hidupnya. Sekali lagi, pola yang bagaimana? Pola yang membuka hati agar Yesus hidup di dalam kehidupannya. Orang yang sudah membuka hati seperti ini, konsekuensinya adalah siap dengan hidup barunya. Siap buka diri agar Yesus ada di dalam hidup kita. Siap membawa berita tentang Yesus dan berita tentang kasih karunia-Nya. Jadi di tahun yang baru ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang yakin betul sudah dipanggil oleh Allah, maka mari kita mulai mempersiapkan diri. Saya siap Tuhan untuk hidup baru, meninggalkan hidup lama, meninggalkan tradisi lama,
meninggalkan sesuatu yang tadinya kita perjuangkan, kita perjuangkan dengan baik, kita perjuangkan dengan sepenuh hati. Tuhan hanya minta, kalau kamu hidup baru, berarti polanya baru. Berarti tutur kata dan perbuatan itu diimani dari kekristenan kita. Bukan asal Kristen, tetapi Kristen yang melakukan tutur kata dan perbuatan sesuai dengan firman Allah. Hidup baru. Dan hidup baru itu akan makin berkembang kalau Yesus menjadi motor kita. Yesus ada di dalam hati kita. Izinkan Yesus menjadi penuntun jalan hidup kita di 2024 ini. Nah, sesudah itu mari kita membawa berita tentang Yesus. Membawa berita tentang kasih karunia Allah. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keberadaan kita, sesuai dengan apa yang harus kita lakukan ini, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak menuntut terlalu banyak. Tetapi jadilah teladan dalam tutur kata dan perbuatan, sehingga hidup baru akan melandasi kehidupan kita di tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah ajarkan satu ajaran yang ringan, ajaran yang gampang. Maka beri keberanian Tuhan pada kami, supaya kami melakukan langkah demi langkah, membuat Engkau yang ada di dalam hati kami ini menjadi pemimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, di zaman new normal ini pemerintah masih menganjurkan supaya kita tetap waspada dengan memakai masker kalau kita berada di keramaian-keramaian yang cukup banyak orang-orang ada di sana. Nah, yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi anak sekolah Minggu jam 9 ibadah umum, dan sesudah ibadah umum ada ibadah muda remaja. Yuk, mulai 2024 kita aktifkan, kita ikut kegiatan-kegiatan gereja supaya kita makin maju. Yang kedua, ada ibadah permata, ada ibadah pendalaman Alkitab. Itu Selasa jam 6 sore. Ibadah permata Jumat jam 6 sore, dan ibadah cabang juga Jumat jam 6 sore. Dan di antara Bapak Ibu yang kepengen aktif, mari pilih mau datang ke permata, mau datang ke cabang, atau mau ikut pendalaman Alkitab. Gereja terbuka untuk Bapak Ibu dan saudara. Ibadah online tetap ada. Jadi Bapak Ibu dapat sebarluaskan melalui ibadah online, dapat share ke 5 orang, dapat mendoakan kami supaya kami dan kru tetap sehat, tetap semangat, dan alat-alat yang kami pakai awet. Melalui doa Bapak Ibu, kami terus berjalan dan bekerja buat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapak, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih Presiden kami, Bapak, Engkau akan pimpin berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu. Dalam tugas-tugasnya Bapak pimpin sertai dengan hikmat yang dari-Mu. Bapak, kami berdoa untuk
acara pemilu, pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk jalannya pemilu, Tuhan Kau akan pimpin berkati. Kau akan berikan hikmat-Mu, berikan damai-Mu, bahkan pemilu ini jujur sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami yang lain, Kau akan pimpin berkati. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Kau tetap satukan kami. Kau tetap berikan iman yang kami kumpulkan. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Di dalam nama Yesus Kristus tidak ada sesuatu yang mustahil. Jadikan Hendra untuk berdiri, untuk berjalan, untuk berbicara, bercerita tentang hebatnya Yesus yang telah mengerjakan hidup Hendra. Terima kasih Bapak, Engkau telah kabulkan doa permohonan kami. Dan kami juga berdoa untuk Arin yang telah Kau jamah, tumornya telah hilang Tuhan. Sekarang tinggal kerapuan tulang. Biar Tuhan juga berkati agar kerapuan tulang sudah mulai menguat dan dia dapat berjalan. Kami berdoa untuk Wagini, Engkau juga jamah, beri kesembuhan yang sempurna. Ibu Gito yang kaki-kakinya kurang kuat, beri kekuatan agar Ibu Gito dapat bersama-sama dengan kami menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Kami juga berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno, beri keberanian Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Engkau jamah penyakitnya Tuhan, sehingga Pak Tris juga disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pula Engkau telah jamah Bapak Paulus Sugito, Engkau telah jamah saudara kami Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Bapak Sriono. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan, beri keberanian untuk menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat untuk kita. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mencurahkan berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengakui engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.